program yang namanya bank sampah. Belum segencar-gencar ini, kami sudah mulai ada pengumpulan sampah di teman-teman di seberang kali kayak gitu kan. Jadi namanya sedekah sampah kayak gitu, untuk kegiatan-kegiatan di sana. Next mas. Nah, pemilahan kebersihan sampah itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau yang organik atau sampah basah itu dikomposkan, terus jelas saja nih, dikomposkan dan dikomposkan itu pun banyak sekali caranya, ya. Ada yang pakai takakura, ada yang pakai komposter, ada yang sekarang lagi ngehits yaitu maggot, dan yang anorganik seperti kertas, kaca, botol itu adalah masuk ke bank sampah. Baru yang tidak bisa kita olah seperti apa Bu? Popok sekali pakai, pembalut itu adalah masuk ke TPA. Sebenarnya itulah yang masuk ke TPA, bukan semua sampah yang masuk ke TPA. Next. Terus mas. Nah, lagi terus. Ini Bu, ini adalah awal mula kenapa sih sampah itu jadi perhatian. Tahun 2005 di Jawa Barat, malam-malam itu TPA itu meledak, ya, meledak Bu. 2005 itu meledak. Kenapa Bu meledak? Yaitu tadi sampah itu kalau ditimbun terus kan panas. Ya, ada metannya itu tadi. Nah ini malam-malam ketika semua orang tidur ternyata TPA-nya meledak dan terjadilah musibah yang sangat luar biasa. Sekitar 100 lebih orang meninggal karena tertimbun sampah. Itu menjadi awal perubahan pengelolaan sampah di Indonesia. Next mas. Ini Bantar Gebang Bu. Bantar Gebang itu di Jakarta, di Bekasi. Tapi ternyata sampah orang Jakarta ini apa ya? Lokasinya nggak Bekasi, tapi sampahnya Jakarta. Kan beda ya, gitu. Nah, ini setiap hari di Bantar Gebang itu adalah sampai kurang lebih 1000 truk. Kita aja yang 350 truk aja dinas sudah kewalahan kayak gitu, apalagi sampai 10 truk, dan itu membutuhkan biaya yang banyak. Next, ini di seluruh Bali lah. Fenomena-fenomena TPA seperti inilah Bu yang membuat muter otak bagaimana pemerintah kota atau pemerintah kabupaten supaya masyarakat ini terlayani. Tapi kita tidak mau bahwa ini nantinya akan penuh kayak gitu loh. Tapi kalau semuanya tidak mengolah dan masyarakat ya wes ono pemerintahnya sing nonton nang TPA babar itu Surabaya apa Bu? Ambrol, ya sampahnya ambrol. Nah ini next. Nah, menurut penelitian juga semakin tahun, yaitu tadi dari awal sudah saya tekankan, sudah saya bicarakan bahwa setiap rata-rata setiap tahun warga Surabaya itu sampahnya akan meningkat 5%, itu pasti. Nah, dengan seiring peningkatan itu tadi, jangan sampai kita ikut kayak gitu, semakin nambah kayak gitu. Ayo mulai dari hal yang terkecil, dari kelompok yang terkecil, yaitu di keluarganya itu tadi. Next. Ini Bu, perlu berapa lama sih sampah hancur kayak gitu? Ibu, hancur sama terurai itu sama apa enggak? Ya, sama apa enggak? Lain Bu. Oke. Lain. Kalau hancur itu masih jadi serpihan. Kalau terurai itu sudah menjadi tanah. Kayak gitu. Ini baru hancur kayak gitu kan? Baru hancur
seperti gini. Seperti yang kita dulu kita lihat ya, saya ini kan sudah anak ya Bu ya, plastik ini, maaf saya menyebutkan merek di Indomaret, Alfamart, nggih. Kalau dulu kan plastiknya itu 6 bulan hancur kayak gitu kan. Plastik degradable, ramah lingkungan, nggih, yang putih-putih itu. Nah itu ternyata plastik itu hancur, bukan terurai. Coba Ibu taruh di, biasanya di lempit ya, lempit dalam kasur, pasti akan hancur. Oke, meratali itu hancur, itu yang malah akan bahaya. Karena kalau masuk ke selokan, masuk ke sungai, masuk ke laut itu yang akan dimakan ikan. Nah, ini butuh, walaupun ini butuh waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Jadi kita harus mikir-mikir lah untuk membeli, untuk mengkonsumsi kayak gitu. Jadi misalkan kayak gitu untuk merokok, siapa ini ya? Merokok Bapak-bapak butuh 1 sampai 12 tahun. Ikat pinggang, nek wis duwe siji ya wis. Nggih. Engko nek wis rusak lagi tuku. Ternyata itu membutuhkan waktu 40 sampai 50 tahun. Next. Sampah menjadi sumber penyakit. Next Mas. Bener Bu? Sampah itu jadi sumber penyakit kayak ini ya Bu ya. Betul ya? Nah orang lalat itu harus pokoknya diobraki terus nih. Nah orang makanan anak lalat dan parahnya lalat ini Bu, Bapak, Ibu, parahnya dia bisa membawa bakteri itu yang sangat luar biasa. Ketika dia hinggap di satu puding dalam waktu 24 jam, dia terus hinggap ke tempat yang lain, ternyata dia bisa sampai menyebarkan bakteri itu triliunan. Luar biasa. Makanya ini kalau kita ngomong permasalahan sampah, ketika tetangga kita belum, kita sudah mengolah sampah, tetangga kita belum mengolah sampah, dia sama saja kayak gitu. Karena pasti akan menimbulkan lalat, bau, Ibu, tikus di tempat sampah yang paling bahaya adalah kencingnya. Nah, tikusnya nggak apa-apa, kencingnya sampai bisa mengakibatkan kematian. Jadi hati-hati Bapak Ibu, misalkan rumahnya sempit, terus alat-alat rumah tangganya keluar biasanya. Kalau mau pakai lagi, monggo dicuci lagi. Karena kita nggak tahu, kita tidur ternyata ada tamu yang nggak ditinggal seperti tikus jalan-jalan. Kayak gitu kan nggak tahu ya. Tikus itu pipis apa enggak gitu. Dan salah satu yang bisa menghilangkan tikus, ayo kelola sampah karena tikus itu akan mendekat kalau ada bau. Next Mas, membakar sampah juga nggak boleh ya Bu, kan sudah ya, sudah apa yang organik dimakan, diolah, yang anorganik dimasukkan bank sampah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kita membakar sampah. Nanti bisa didenda loh dia membakar sampah. Kayak gitu kan. Sekarang banyak sekali penyakit-penyakit aneh, penyakit kanker anak-anak muda, anak-anak kecil kayak gitu karena pola hidup mereka. Next. Nah ini Bu, paradigma lama anak sampah dikumpulno, diangkut, dibuang. Ya itu ya paradigma lama ya. Tapi kita masih memakai paradigma lama apa enggak? Yang tadi dibuang itu satu apa? Satu kresek tadi kan sama aja pakai itu yang paradigma lama. Berapa persennya? Ya, kita harus sudah berupaya lari ke paradigma yang baru Bu. Jadi sampah ini kita berpikiran bahwa setelah ada sampah baru kita tangani. Tapi itu adalah sesuatu yang menurutku itulah yang akan membuat sampah kita itu banyak.
kita harus berpikir sebelum ada sampah, kita harus berpikir kayak gitu. Ya apa menanggulangi ini? Rasan-rasan ya, alasannya ternyata nek tuku soto nggawa rantang ya. Habis itu kalau ke pasar atau tuku apapun jangan minta kresek nang arep poso ya. Kita harus mulai untuk mulai berpikir itu. Nah, barulah sampah yang residu tadi kita angkut ke TPS, baru TPS diangkut ke TPA. Kalau TPS itu nggak tempat pembuangan sementara. Tapi kita ngerti kan tempatnya TPS di daerah dewe-dewe tempat sampah. Next, terus mas. Nah ini prinsip 3R Bu, biasanya nepo. 3R itu adalah reduce, reuse, recycle. Ngerti apa mana itu mbak reduce, reuse, recycle? Bosok apa? Bosok jorok, nggak ngerti. Pakai bosok Jawa ini kita aja. Kalau reduce itu kita kurangi sebelum ada sampah itu kita benar-benar kurangi sampah. Oke, salah satu contoh itu tadi kalau ke pasar bawa rinjeng, neng swalaya neng mall untuk apa bawa tas sendiri, neng kamu tuh sarungnya bapaknya jadi gowo. Iya kan? Reuse kita pakai ulang, kayak gitu. Kita pakai ulang barang-barang yang masih pantas atau masih bisa dipakai kita pakai ulang, tapi yang sesuai ya. Jangan barang-barang yang hanya sekali kita pakai lagi. Yang recycle ini adalah daur ulang. Kalau daur ulang ini gimana Bu? Dipakai apa Bu? Pakai tas, dompet. Dijual nggak Bu? Bisa. Bagus lah kalau dijual. Kadang-kadang orang-orang itu berpikir wis gawe ngene kok Kak ono sing payu to Mbak. Nah itu juga kita harus berpikir juga ulang yang seperti apa yang nantinya bisa bernilai ekonomis kayak gitu. Jangan asal gawe tapi nanti malah akan jadi sampah lagi. Next. Nah, didominasi sampah kita itu adalah sampah organik Bu. Jadi 50-70% sampah kita itu adalah sampah organik. Sampah organik itu mau apa? Yang paling banyak adalah sisa makanan kita. Jadi misalnya sak kresek itu ono 100 kilo, 70 kilo itu ternyata sampah organik. Nah sampah organik itu kan emang tuh dibuat. Mendingan kita olah kayak gitu loh. Karena menurut survei ini yang paling banyak kayak gitu. Kalau sampah anorganik ya dikit, tapi memang volumenya banyak seperti botol kayak gini kan. Ini dikit volumenya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tumpuk ya akan soalnya kami next. Composting ini Bu banyak sekali, mungkin ibu-ibu juga sudah tahu, sudah mengenal kalau di daerah-daerahnya, apalagi ini sebentar lagi ada SSC ya Bu ya, ada SSC Surabaya Smart City. Jadi ibu bapak harus familiar dengan apa istilah-istilah kayak gini composting. Mbak, aku gak ngerti composting Mbak, tapi ning nggonku iku ono pada biru atau gede itu apa Mbak jenenge sama Bu composting gitu. Ada iwak. Tapi isinya dudu iwak Bu. Lho, daratan itu dudu iwak, sampah kayak gitu kan. Tapi ya kilo sampahnya mandiri kita gede. Tapi composting pun ada bermacam-macam kayak gitu dan kami yakin di masyarakat itu bisa menciptakan ini juga ciptaan masyarakat juga gitu. Ada yang tertutup, ada yang pakai udara.
Next Mas. Terus Mas. Nah ini Takakura. Dulu Surabaya ini sudah nggak ngetren lagi sih. Ini sudah nggak ngetren lagi Bu. Karena gini, ini hanya untuk satu rumah. Takakura, kenapa dinamakan Takakura? Karena ini ditemukan sama teman-teman di Jepang namanya Takashi Takakura yang menemukan di sini, kayak gitu kan. Dan Bapak Ibu, next. Komposter skala rumah tangga banyak sekali Bapak Ibu contoh-contohnya deh. Terus, nah sekarang kan itu ya apa semuanya serba gadget. Semuanya serba pakai HP, ya kan? Semuanya punya data. Semuanya pasti pernah lihat yang namanya buka yang namanya YouTube. Pasti. Ojo TikTok ayo. Jadi nanti lihatkan komposter. Nanti akan keluar komposter itu apa? Cara mainnya gimana? Kayak gitu. Kalau kita hanya seperti ini, ya hanya sekilas kayak gitu. Tapi nanti Ibu Bapak harus pelajari lagi. Komposter itu apa? Markup itu apa? Kayak gitu. Semuanya sudah ada di genggaman kita di HP itu tadi Bu. Next, Pak, ini komposter. Ini komposter skala rumah tangga yang lainnya. Next, Mas. Ini yang campur sama pupuk cair. Oke, ada saringannya. Ini juga buatan warga kayak gitu loh. Dan pupuk cairnya ini bisa dibuat siram-siram tanaman. Next, nah ini kalau masih punya lahan di rumah, ini bisa pakai yang namanya joglangan. Joglangan. Iya benar. Tapi kalau buat seperti ini bawahnya, misalkan mau diperbagus ya, bawahnya jangan diplester. Nah betul Bu, kok bosok lah kan kayak ya kalau di desa kebanyakan seperti ini. Jadi ketika nyapu daun-daunan dibolongi. Next. Terus, nah ini secara sederhana sih. Terus Mas, ini juga pakai resapan biopoli. Sudah tahu Bu ini Bu? Ya. Sudah. Banyak kok Bu. Ini ada dua manfaat sebagai resapan air. Karena selama ini Bapak Ibu air hujan kita itu sebenarnya adalah harus masuk kembali lagi ke tanah. Tapi kenyataannya tidak, karena sekarang kita sudah dikelilingi sama bangunan-bangunan, beton-beton, bahkan jalan-jalan kita itu sudah tumpuk berapa? Ada aspal, kafe, nggak harus masuk ke kondi, kayak gitu deh. Jadi kita butuh yang namanya biopori untuk memasukkan air hujan kita supaya air itu kembali lagi ke tanah kita. Karena kalau tidak dimasukkan, nantinya lama-kelamaan akan ambles. Yang kedua yaitu ini sebagai pengolahan sampah. Jadi sisa-sisa daun kalau di kampung-kampung itu kan ada daun-daun rontok dan lain-lain, ini bisa dimasukkan ya untuk makanan cacing-cacing yang ada di dalam itu tadi. Next, nah ini timbulan sampah Bapak Ibu. Ini jadi kertas itu pun ada duplek, ada kardus, ada apa? Ada HVS dan lain-lain kayak gitu deh. Jadi kami benar-benar rinci untuk menghitung timbulan sampah itu tadi. Bahkan masker pun kami akan timbang. Terus apa? Popok sekali pakai masuk sama pembalon itu pun akan kami timbang kayak gitu. Jadi ini benar-benar yang kemarin yang sempat kami data yaitu di kelompok kami, di komunitas kami adalah di Sambi Kerop. Itu sudah menghitung timbulan sampah, terus di Medokan Semampir, terus sama di Bendungannya. Ya, itu Bu, Bapak terima kasih. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau nanti misalkan mau japri atau mau tanya-tanya, mau tanya-tanya silakan WA kami terbuka.
Kula Hani Bu. J Hani di 081 21 69 888 35. Bilangin sekali lagi. 081 21 69 888 35. Monggo Bu, kalau misalkan nanti di kampungnya mau ada penyuluhan ditanyakan, monggo. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sopan kayak gitu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. 1, 2, 3. Kaiser Surabaya Hebat, ikhlas, semangat, pasti bisa. Surabaya, wani, wani, wani. Salam foto. Diam dulu di kelas wajahnya ben ketok siji-siji.